Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab kegagalan audit internal. Institute of Internal Auditor atau IIA mendefinisikan internal audit sebagai kegiatan asuransi dan konsultansi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Saya ingin menggarisbawahi frasa internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin. Yang dimaksud dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mematuhi standar audit dan aturan perilaku atau kode etik yang berlaku di lingkungan profesi auditor. Pendekatan ini memastikan konsistensi, keandalan, dan efektivitas audit yang memberikan nilai tambah. Kepatuhan terhadap standar audit dan aturan perilaku merupakan jaminan atas kualitas dan efektivitas hasil audit. Namun dalam praktiknya, banyak contoh ketidakpatuhan terhadap standar audit dan aturan perilaku yang mengakibatkan hasil audit tidak berkualitas dan tidak efektif yang dapat merugikan reputasi auditor. Berikut adalah contoh kesalahan auditor yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap standar audit yang mengakibatkan hasil audit tidak berkualitas dan atau tidak efektif. Yang pertama, tidak memahami proses bisnis auditan. Ketidakpahaman auditor terhadap proses bisnis auditan dapat berakibat kesalahan dalam menetapkan ruang lingkup audit. Oleh karena itu, auditor harus memahami proses bisnis auditan dan memahami mana proses bisnis utama dan mana proses bisnis pendukung. Proses bisnis auditan menggambarkan apa output yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan output seperti apa, menggunakan input apa, dan pengendaliannya bagaimana. Ini penting untuk difahami oleh auditor. Yang kedua, tidak memahami kriteria yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Setiap auditan dan proses bisnisnya memiliki acuan kerja tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, regulasi lembaga pengatur, peraturan dan kebijakan internal, dan prosedur operasional standar. Peraturan dan ketentuan seperti inilah yang digunakan sebagai kriteria dalam audit. Tanpa memahami kriteria yang akan digunakan dalam audit, maka audit kehilangan arah dan tidak efektif. Yang ketiga, merencanakan audit tanpa didasari hasil penilaian risiko secara memadai. Banyak tim audit yang langsung masuk ke tahap pelaksanaan audit tanpa mengidentifikasi dan mempertimbangkan risiko utama auditan, sehingga fokus audit menjadi kurang tepat. Dengan demikian, kemungkinan besar hasil audit tidak memberikan nilai tambah bagi manajemen karena fokus audit tidak mengatasi hambatan utama pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya dan waktu kurang realistis. Komposisi tim audit tidak memenuhi kompetensi kolektif yang dibutuhkan dalam suatu penugasan. Misalnya, di lingkungan auditan yang berbasis teknologi informasi secara penuh, tetapi tidak satupun anggota tim audit yang paham mengenai teknologi informasi. Peralatan kurang memadai. Ini ada hubungannya dengan komposisi tim audit. Misalnya, di lingkungan auditan yang berbasis teknologi informasi secara penuh, tetapi tidak tersedia hardware dan software yang dapat digunakan untuk menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Alokasi waktu penugasan kurang memadai. Padahal alokasi sumber daya dan waktu yang kurang memadai untuk melaksanakan prosedur audit sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Yang kelima, mengabaikan kelengkapan bukti dan dokumen audit. Simpulan hasil audit harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Kesalahan dalam audit seringkali berasal dari bukti yang tidak memadai. Ini biasanya terjadi karena tidak mengidentifikasi dan menyiapkan daftar dokumen yang dibutuhkan sejak awal perencanaan dan pelaksanaan audit.
Bukti dan dokumen audit tidak diarsipkan secara tertib dalam bondel kertas kerja, mengandalkan bukti verbal tanpa verifikasi. Bukti audit yang tidak lengkap berakibat kesimpulan dan temuan audit sulit dipertanggungjawabkan. Yang keenam, terlalu fokus pada masalah kecil atau tidak material. Memusatkan perhatian pada detail minor yang tidak material dapat menyebabkan auditor melewatkan isu yang memiliki dampak besar bagi organisasi. Salah satu contoh kesalahan dalam audit adalah kurangnya fokus pada prioritas risiko. Yang ketujuh, kurang komunikasi dengan pihak terkait. Audit bukan hanya pekerjaan auditor semata yang dilakukan secara terisolasi. Koordinasi dengan auditan dan pemangku kepentingan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan audit dan perolehan bukti audit. Oleh karena itu, auditor perlu menyampaikan tujuan dan jadwal audit secara jelas kepada auditan, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hindari penggunaan bahasa teknis yang sulit difahami oleh auditan. Yang kedelapan, tidak menggunakan ahli bidang atau subject matter expert. Audit pada area khusus seperti teknologi informasi, keuangan, atau kepatuhan hukum boleh jadi memerlukan pemahaman mendalam yang hanya bisa diberikan oleh para ahli. Kekurangpahaman terhadap bidang tertentu yang relevan dapat menurunkan kualitas temuan. Tetapi memang di sisi lain, pelibatan ahli bidang memerlukan biaya tambahan. Inilah terkadang problema yang umum dihadapi oleh auditor. Yang kesembilan, mengabaikan tindak lanjut temuan audit sebelumnya. Audit yang berakhir tanpa adanya tindak lanjut perbaikan sama saja membuang waktu dan sumber daya organisasi. Mengabaikan tindak lanjut temuan audit dapat mengakibatkan temuan tersebut berulang dan boleh jadi permasalahan semakin kompleks. Yang kesepuluh, terlambat mengirimkan laporan hasil audit. Manajemen membutuhkan laporan yang tepat waktu agar dapat mengambil keputusan strategis dan melakukan perbaikan segera. Laporan audit yang diserahkan terlambat dapat mengurangi manfaat dari audit. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.